Setelah pendakian mencekam ke Gunung Salak yang hampir merenggut nyawa mereka, Raka, Andi, Sari, dan Bima akhirnya berhasil turun. Tubuh mereka masih pegal, kaki penuh luka, tapi jauh lebih berat adalah rasa takut yang masih membekas. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun, sejak hari itu, mereka tidak pernah benar-benar merasa tenang. Suara telepon berdering di malam hari. "Halo? Andi? Kenapa malam-malam telepon? Rak, lu abis denger suara orang manggil gak barusan? Suara siapa? Cewek? Nadanya sama persis kayak waktu di jalur Cidahu." Sari juga katanya ngalamin. Suara detak jam terdengar keras. Raka terdiam, wajahnya pucat. Beberapa hari setelah kepulangan mereka, gangguan semakin nyata. Di rumah Sari di Ciputat, pintu kamarnya sering terbuka sendiri tengah malam. Bima, yang tinggal di Bogor kota, sering mendengar suara gamelan mengalun dari kamar kosong. Andi merasa bayangan hitam mengikuti setiap langkahnya ketika melewati jembatan Cicurug saat pulang kerja. Sementara Raka, ia bermimpi berulang kali berada di jalur pendakian. Kabut menutup pandangan, dan sosok wanita bergaun putih selalu berdiri di depan pos 2 Gunung Salak. "Raka, dalam mimpi, kamu siapa? Kenapa ikuti kami?" Suara serak dan bergema, "Kalian sudah masuk wilayahku. Kalian tidak pernah benar-benar pulang." Raka terbangun dengan napas memburu. Mereka memutuskan bertemu di rumah Bima di daerah Pajajaran, Bogor. Suara hujan deras, pintu diketuk keras. "Cepat masuk. Gue udah gak tahan lagi. Tiap malam gue dengar suara langkah di teras," ucap Bima. Sari menangis, "Gue juga. Rak, gue sering lihat sosok itu duduk di pojokan kamar gue." Andi menimpali, "Ini udah gak wajar. Jangan-jangan kita bawa pulang sesuatu dari Salak." Salak itu memang angker. Banyak yang bilang ada jalur gaib, ada kerajaan tak kasat mata. "Mungkin kita udah nyenggol penghuninya," ucap Raka. Suara petir menyambar, listrik mati seketika. Sari berteriak panik, "Astagfirullah!" Ada yang berdiri di jendela. Sesosok wanita bergaun putih dengan mata hitam pekat menatap mereka dari luar. Hujan menetes di wajah pucatnya. Dalam kondisi putus asa, mereka akhirnya mencari bantuan. Seseorang menyarankan mereka menemui Ustadz Hasan, seorang ulama yang tinggal di daerah Cibungbulang, Bogor Barat. Suara azan maghrib berkumandang, suasana hening di rumah kayu sederhana. "Anak-anak, ceritakan semua dengan jujur. Jangan ada yang disembunyikan," ucap Ustadz Hasan. Raka menjawab, "Kami habis mendaki Gunung Salak, Ustadz. Sejak itu, teror terus mengikuti kami. Ini buktinya." Sari mengeluarkan kain putih kecil dari tasnya. Kain itu tampak kotor dan berbau busuk. Ustadz Hasan menatap kain itu lama sekali, lalu wajahnya berubah serius. Ustadz Hasan terkejut. "Innalillahi, kalian telah membawa pulang sesuatu yang bukan milik kalian. Kain ini adalah pembungkus jin penunggu di sana. Selama kain ini ada di tangan kalian, mereka tidak akan berhenti menuntut."
Sari gemetar. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Saya akan bacakan doa pada kain ini. Tapi ingat, doa yang saya lafalkan hanya melemahkan ikatan. Kain ini tetap harus dikembalikan ke asalnya. Suara doa dilantunkan, ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan lantang. Kain itu bergetar halus, seolah menolak bacaan. Setelah selesai membacakan doa pada kain tersebut, Ustadz Hasan berkata, "Kalian harus kembali ke Gunung Salak. Bawa kain ini. Bakar di sana, tepat di tempat kalian menemukannya. Jika tidak, gangguan tidak akan berhenti." Andi syok, balik lagi. "Ustadz, tengah malam begini?" "Ya, jangan ditunda. Semakin lama, semakin kuat ikatan mereka dengan kalian." Dengan hati berat, mereka berangkat kembali menuju jalur Cidahu. Hujan rintik jatuh, kabut mulai turun. Mobil yang mereka kendarai terasa begitu dingin. Bima dengan suara lantang menolak untuk kembali. "Gue ngerasa ini gila banget. Kita kayak sengaja nyari mati." Namun Raka berusaha menyadarkan Bima, "Gak ada pilihan lain, Bim. Kalau enggak, hidup kita hancur." Sari berdoa pelan, "Ya Allah, lindungi kami." Mereka tiba di pos 3 sekitar tengah malam. Kabut semakin pekat, angin bertiup kencang. Raka menggali tanah di tempat Sari menemukan kain itu sebelumnya. Ia meletakkan kain di atas tanah basah. Raka menyeru setengah berbisik, "Siap ya, kita bakar sekarang." Suara korek dinyalakan, api kecil menyala. Namun tiba-tiba, terdengar jeritan panjang dari balik kabut. Pohon-pohon berguncang. Suara gamelan terdengar semakin jelas. Suaranya menggema dari segala arah. "Kembalikan padaku. Kain itu bukan milik kalian." Sosok tinggi bergaun putih muncul dari kabut, rambut terurai menutupi wajah, matanya hitam pekat. Tubuhnya mendekat cepat. Andi panik, "Cepetan, Rak." Dia makin dekat. Bima berteriak keras, "Bakar sekarang." Raka menjatuhkan korek ke kain. Api menjalar cepat, kain putih itu terbakar, mengeluarkan asap hitam pekat. Sosok wanita itu menjerit keras, suaranya menusuk telinga, lalu tubuhnya perlahan larut bersama asap hitam dan kabut. Setelah kain itu habis menjadi abu, suasana kembali sunyi. Angin berhenti. Kabut perlahan menipis. Sari jatuh terduduk sambil menangis, "Gue gak mau lagi, gak mau naik gunung lagi seumur hidup." Raka menahan tangis, "Kita janji, ini terakhir kali. Gunung itu bukan tempat main-main." Andi berkata, "Kalau bukan karena Ustadz yang memintakan pertolongan kepada Allah, mungkin kita udah mati." Bima sudah tak ingin berlama-lama di sana. "Ayo pulang. Gue gak mau nunggu sampai fajar." Mereka turun perlahan, meninggalkan jalur mencekam itu. Saat subuh tiba, mereka sampai kembali ke kaki gunung. Di rumah masing-masing, gangguan benar-benar berhenti. Karena di Gunung Salak, tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Dan tidak semua yang pulang benar-benar bebas.